Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Junizar Sadam Hashim. Saya dari kelas TI 23H, program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil materi dari mata kuliah proses manufaktur dengan pertemuan ke-11 ya, tentang pertimbangan desain dan ekonomi dalam proses pemesinan. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi yang pertama adalah pertimbangan desain untuk pemesinan efisien. Jadi untuk pertimbangan desain setidaknya ada 3 faktor gitu yang menjadi parameter pertimbangan. Yang pertama ada kemudahan pemesinan. Jadi itu pilih material yang mudah diproses, hindari bentuk yang kompleks, karena bentuk yang kompleks itu semakin rumit desain atau material yang digunakan itu semakin sulit gitu untuk dibuat. Nah, untuk yang kedua yaitu geometri dan dimensi. Jadi minimalkan fitur untuk sulit dijangkau dan gunakan bentuk simetris. Jadi usahakan desain atau bentuk dari produk yang akan kita rancang gitu ya, kita buat itu minimalkan fitur-fitur yang sulit dan gunakan bentuk yang simetris untuk mempermudah dari proses pemesinan nanti. Yang ketiga ada toleransi dan permukaan. Yaitu tentukan toleransi penting halus dari permukaan tersebut, yaitu hanya jika perlu. Maksudnya itu permukaan-permukaan yang halus itu kita atur gitu, kita buat desainnya yang sangat penting, bagian-bagian yang perlu proses penghalusan. Dan desain yang baik memastikan komponen dapat diproduksi secara efisien dan ekonomis, dan perhatikan material, geometri, dan toleransi untuk hasil yang optimal. Selanjutnya, pemilihan material dan metode pemesinan. Jadi material itu material keras itu kan untuk halusan pahat. Dalam proses pemesinan ya kita tabur gitu pada atau mesin pemesinan itu akan berpotensi kausan pahat yang cepat. Jadi pilih material berdasarkan fungsi dan kegunaan dalam proses pemesinan. Terus yang kedua adalah pemilihan metode. Pilih proses yang sesuai. Jadi produk yang akan kita buat atau yang akan kita rancang itu harus sesuai dengan proses pemesinan yang akan dilakukan. Misalnya seperti bubut, vanish, dan bor. Sifat fungsional efisiensi. Selanjutnya material dan metode harus selaras untuk efisiensi produksi. Fungsinya ini untuk mempengaruhi keabsahan alat pahat dan waktu pemesinan. Selanjutnya ada aspek ekonomi dalam proses pemesinan. Jadi setidaknya ada 3 parameter dalam aspek ekonomi dalam proses pemesinan. Yang pertama itu ada biaya produksi. Jadi biaya produksi ini dalam ekonomi dalam proses pemesinan itu kita usahakan gitu, itu kita atur setup dan operasi mesin dan juga alat potong dan tenaga kerja. Jadi kita atur untuk seefisien mungkin untuk operasi pemesinannya, untuk setup mesinnya atau alat-alat atau tools atau material dari si proses pemesinan itu kita usahakan dengan alat-alat potong yang sesuai dengan rancangan yang kita buat, dan juga tenaga kerja usahakan kita pilih operator atau tenaga kerja yang sudah kompeten. Selanjutnya ada waktu produksi. Parameter dari waktu produksi yaitu optimalisasi kecepatan potong dan minimalkan operasi. Maksudnya itu optimalisasi kecepatan potong. Kita sesuaikan produk yang akan kita buat itu sesuai dengan settingan atau setup dari si proses pemesinan tersebut untuk optimalisasi kecepatan atau hasil output buat proses pemesinannya.
Selanjutnya ada jumlah produksi, yaitu ada massal, kecil. Nah, untuk biaya produksi, untuk jumlah produksi, semakin besar output yang akan kita buat atau semakin banyak jumlah produksi yang akan kita buat, biaya per unitnya semakin rendah. Dan jika semakin kecil atau semakin dikit produk yang akan kita buat, mungkin desainnya sederhana tapi biaya per unitnya akan lebih mahal. Nah, jadi tujuan ekonomi dalam proses pemesinan adalah menekankan biaya total sambil mempertahankan kualitas. Selanjutnya ada pemanfaatan mesin dan alat yang tepat. Nah, dalam pertimbangan ekonomi dalam proses pemesinan itu ada 3 parameter mesin yang tepat. Yang pertama ada kapasitas mesin. Jadi gunakan mesin sesuai kapasitasnya, hindari beban berlebih atau kurang. Kedua ada alat tong. Pilih alat tahan lama sesuai dengan material benda kerja. Yang ketiga perawatan preventif. Itu lakukan perawatan rutin, kurangi kerusakan tak terduga. Jadi mesin-mesin pemesinan yang sudah kita pakai gitu, kita lakukan perawatan rutin untuk mencegah kerusakan. Karena jika sudah terjadi kerusakan, ya mungkin biaya-biaya akan lebih mahal lagi gitu untuk spare partnya atau mengganti mesin. Jadi pemanfaatan optimal mengurangi biaya operasional dan alat yang tepat memperbanyak umur dan efisiensi. Selanjutnya ada proses pembuatan produk. Di sini mungkin ada proses dari pembuatan produk. Secara umumnya yaitu pertama kita ada tahap konsepsi, yaitu identifikasi kebutuhan dan ide. Selanjutnya ada proses perancangan, itu pembuatan detail teknis dan material-material yang akan digunakan untuk membuat produk tersebut. Terus yang ketiga ada manufaktur. Maksudnya manufaktur adalah proses dari tersebut, proses pemesinan atau kita. Yang keempat ada daur ulang. Jadi hasil dari sisa produksi atau sisa proses pemesinan itu bisa menjadi akhir siklus atau limbah, atau bisa kita daur ulang kembali untuk menjadi produk yang baru. Jadi setiap tahap siklus hidup memiliki biaya pemesinan dan desain harus sesuai dengan rancangan untuk mencatat produk. Nah, dan yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya bisa kita garis bawahi, yaitu pertimbangan desain dan ekonomi dalam proses pemesinan menjadi faktor penting untuk memastikan produksi yang efisien, akurat, dan ekonomis. Dan untuk rekomendasi, mungkin dari sisi desain dan untuk manufacturability, yaitu sederhanakan geometri atau dari bentuk si rancangan produknya. Pilih material yang tepat untuk ketepatan darah yang sudah dibuat. Selanjutnya dari sisi perhitungan biaya, pertimbangkan semua elemen biaya produksi. Fungsinya untuk menghindari biaya-biaya berlebih atau biaya-biaya yang sekiranya tidak diperlukan untuk biaya produksi. Yang ketiga ada integrasi teknologi. Jadi rekomendasinya itu untuk memanfaatkan automasi untuk efisiensi dan banyak output produksi. Baik, mungkin itu saja review materi pada pertimbangan desain dan ekonomi dalam proses pemesinan. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Sampai